Maka, wahai anakku, jika suatu hari engkau merasa terasing karena imanmu, ingatlah malam hijrah itu. Ingatlah jejak kaki Rasulullah sallallahu di padang pasir yang panas. Ingatlah air mata Asma, langkah berat Abu Bakar, dan keteguhan hati seorang nabi yang rela meninggalkan semuanya demi menyampaikan cahaya Islam kepada umat manusia. Itulah hijrah, nak. Dan sampai hari ini, setiap muslim mengingatnya. Sebab dari hijrah itulah kita belajar bahwa jalan menuju kebaikan tak selalu mudah, tapi selalu mulia. Dan Allah, sebaik-baik pelindung, akan selalu bersama mereka yang beriman dan bersabar. Anakku, tahukah engkau bahwa dalam sejarah panjang umat ini, ada satu malam yang menjadi saksi dari keteguhan hati yang tiada tara? Satu malam, ketika Nabi kita tercinta, Muhammad sallallahu harus meninggalkan tanah kelahirannya, Makkah, tanah yang beliau cintai lebih dari apapun demi menjaga risalah dari Allah yang dititipkan padanya. Kala itu, Makkah telah menjadi tempat yang sempit bagi dakwah. Setelah lebih dari 10 tahun menyampaikan Islam, Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi kekerasan, siksaan, bahkan pengucilan. Tidak ada lagi pelindung. Khadijah, sang istri setia, telah wafat. Abu Thalib, sang paman yang selama ini menjadi tameng dari amukan Quraisy, juga telah pergi. Maka, setelah kehilangan dua tiang penopang terbesarnya, Nabi Sallam menyebut tahun itu sebagai Am al-Huzn, tahun kesedihan. Namun, Allah Maha mengetahui. Di saat dunia menutup pintunya, Allah membuka jalan baru menuju Yatsrib, sebuah kota di utara Makkah yang kelak akan dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Beberapa tahun sebelumnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertemu dengan sekelompok orang dari Yatsrib dalam musim haji. Mereka mendengar risalah Islam dan tertarik akan kebenarannya. Mereka mengundang beliau untuk datang ke kota mereka, menjanjikan perlindungan dan kesetiaan. Dan ketika bayat Aqabah kedua dilakukan, 75 orang dari suku Aus dan Khazraj bersumpah akan membela Rasulullah sebagaimana mereka membela keluarga dan darah mereka sendiri. Wahai anakku, perjalanan hijrah itu bukanlah sekadar perpindahan. Ia adalah pengorbanan. Ia adalah ujian terbesar bagi keimanan. Rasulullah sallallahu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah terlebih dahulu. Mereka pergi diam-diam, meninggalkan rumah, harta, bahkan sebagian keluarga yang tidak bisa ikut. Mereka hijrah bukan untuk mencari dunia, tapi untuk menyelamatkan iman. Dan tibalah malam yang agung itu. Kaum Quraisy marah dan gelisah karena makin banyak yang memeluk Islam, telah bersepakat untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatur rencana jahat. Tiap kabilah mengirimkan satu pemuda, dan mereka akan menikam Nabi secara bersamaan, agar darahnya tidak bisa dituntut oleh satu kabilah manapun. Tapi Allah menjaga kekasihnya. Di malam itu, saat para pembunuh telah mengepung rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tanpa mereka sadari. Di tempat tidurnya, Ali bin Abi Thalib telah menggantikan posisi beliau, mempertaruhkan nyawa demi melindungi Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat sejatinya. Mereka menuju Gua Tsur, tempat persembunyian mereka selama 3 hari. Dengarlah anakku tentang kisah di gua itu. Abu Bakar takut bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan Nabi. Dan ketika dia berkata, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya, niscaya mereka akan melihat kita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." 3 hari mereka bersembunyi, dibantu oleh Asma binti Abu Bakar, yang datang diam-diam membawa makanan. Dialah Zatun Nitakain, perempuan yang mengoyak ikat pinggangnya demi mengikat bekal bagi Rasulullah. Subhanallah, betapa perempuan-perempuan dulu begitu mulia. Setelah keadaan aman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka melewati rute yang jarang dilalui,
dibimbing oleh seorang pemandu non-muslim yang terpercaya, Abdullah bin Uraikith. Di tengah padang pasir yang panas dan berdebu, mereka berjalan siang dan malam, sembunyi dari pandangan, menghindari kejaran musuh yang telah menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surakah bin Malik, seorang pemburu upahan, sempat mengejar mereka, tapi berkali-kali kudanya terperosok ke pasir, hingga akhirnya ia sadar bahwa ini bukan perjalanan biasa. Ia meminta perlindungan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjanjikan kepadanya gelang emas Kisra, Raja Persia. Dan kelak, bertahun-tahun kemudian, janji itu benar terjadi. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan hampir 2 minggu, tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba. Di sana, beliau tinggal selama beberapa hari dan membangun masjid pertama dalam Islam, Masjid Kuba. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Anakku, Madinah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta dan kehangatan. Wajah-wajah penuh harap menyambut beliau di setiap jalan. Anak-anak menyanyikan syair, Tala'al Badru Alaina, telah muncul bulan purnama dari lembah Wada. Inilah hijrah yang membawa cahaya ke kota itu. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi nabi, tapi juga pemimpin. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansyar. Beliau menyusun piagam Madinah yang menjamin hak semua suku dan agama yang hidup di kota itu. Dari kota itulah Islam tumbuh, menyebar, dan mengubah dunia. Hijrah adalah tonggak sejarah. Ia bukan hanya tentang perjalanan tubuh, tapi juga hati. Ia mengajarkan kita bahwa ketika dunia menolak kita, Allah selalu membuka jalan. Ia mengajarkan bahwa meninggalkan sesuatu demi Allah niscaya akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka, wahai anakku, jika suatu hari engkau merasa terasing karena imanmu, ingatlah malam hijrah itu. Ingatlah jejak kaki Rasulullah sallallahu di padang pasir yang panas. Ingatlah air mata Asma, langkah berat Abu Bakar, dan keteguhan hati seorang nabi yang rela meninggalkan semuanya demi menyampaikan cahaya Islam kepada umat manusia. Itulah hijrah, nak. Dan sampai hari ini, setiap muslim mengingatnya. Sebab dari hijrah itulah kita belajar bahwa jalan menuju kebaikan tak selalu mudah, tapi selalu mulia. Dan Allah, sebaik-baik pelindung, akan selalu bersama mereka yang beriman dan bersabar.